Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali untuk belajar tentang estimasi interval. Yang sebelumnya kita telah belajar tentang estimasi titik di mata kuliah statistika matematika. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum masuk ke penyelesaian, saya jelaskan terlebih dahulu penggunaan teorema 1, teorema 2, dan teorema 3, teorema 4, teorema 5. Teman-teman, teorema 1 dan teorema 2 itu digunakan untuk menyelesaikan satu min atau rata-ratanya itu cuma 1, sehingga ada yang namanya itu estimasi interval 1 min dan estimasi interval beda min. Nah, teorema 1 dan teorema 2 itu untuk 1 min, kemudian teorema 3, teorema 4, teorema 5 itu untuk apa? Untuk beda min, begitu nggih. Nah, untuk teorema 1 min berarti kan rata-ratanya kan 1. Nah, teorema 1 itu berbunyi bahwa nanti kita tahu bahwa kita pernah mengenal yang namanya itu standar deviasi atau simpangan baku. Nah, standar deviasi itu disimbolkan dengan S, kemudian disebut dengan sigma. Nah, S itu apa artinya? S itu adalah simpangan baku. Artinya saya nggak saya tulis nggih, simpangan baku, atau saya singkat saja simpangan baku atau SB, simpangan baku atau STD atau standar deviasi. STD untuk apa? Untuk sampel. Untuk sampel begitu. Sehingga S itu ya sampel begitu. S itu standar deviasi atau simpangan baku untuk sampel. Nah, terus ini namanya kan sigma. Nah, sigma adalah standar deviasi simpangan baku atau STD, standar deviasi untuk apa? Untuk populasi. Begitu. Sehingga S itu adalah sampel, sigma adalah populasi. S itu adalah standar deviasi untuk standar deviasi atau simpangan baku untuk sampel, dan sigma adalah standar deviasi atau simpangan baku untuk populasi. Dari sini paham nggih? Paham. Nah, terus ada namanya, kita itu mengenal nama itu variansi. Nah, variansi itu adalah kuadratnya dari simpangan baku atau kuadratnya dari STD atau standar deviasi. Begitu. Sehingga ketika ada S kuadrat, maka apa? Adalah variansi dari apa? Dari sampel. Nah, kemudian kalau ada sigma kuadrat itu apa? Ya variansi untuk apa? Populasi. Begitu nggih. Nah, insyaallah sudah paham. Saya hapus dahulu. Nah, gini. Nah, kemudian kita lanjut ke teoremanya. Nah, teorema 1 dan teorema 2 itu berbunyi gini. Teorema 1 itu nanti sigma kuadrat atau variansi populasi itu diketahui, atau nah ini kata boolean atau yang seperti kata boolean atau kata sambungnya itu adalah atau n atau jumlahnya itu n nya itu lebih besar atau sama dengan 30, sehingga itu teorema, sehingga misalkan ada nanti bisa terpenuhi itu salah satu, begitu. Sehingga teorema 1 itu bisa memenuhi yang ini atau yang ini, begitu nggih. Nah, begitu. Sehingga ini karena ini kata sambungnya atau, berarti bisa memenuhi yang atas ini, pasti bisa memenuhi yang bawah. Kemudian untuk teorema 2, nah ini sigma kuadrat itu kan variansi populasinya itu tidak diketahui. Berarti dengan kata lain yang diketahui itu apa, teman-teman? Kalau
variasi populasi yang tidak diketahui berarti apa? Ya berarti ya variasi sampelnya itu berarti diketahui kan. Nah, variasi sampel dan ini kata sambungnya itu dan itu berarti harus memenuhi kedua-duanya, harus memenuhi yang ini dan harus memenuhi yang ini. Begitu teman-teman. Nah, kita langsung menuju ke soal. Nah, saya beritahu untuk cara mendeteksi kapan kita menggunakan teorema 1 dan kapan kita menggunakan teorema 2. Nah, misalkan ini ada soal. Dari hasil wawancara dan masa menunjukkan bahwa tinggi rata massa mencapai nomor dan seman baku 6,3 25 sama ini. Nah, yang pertama sorotan kita itu untuk kasus yang 1 min, sorotan kita itu adalah di mana di simpangan baku. Maka teman-teman nanti ketika mengerjakan UAS nanti itu langsung teman-teman lihat simpangan baku, garis bawahi. Nah, simpangan baku itu kan 6,3. Nah, simpangan baku 6,3 itu merujuk ke siapa? Nah, kan merujuk ke mahasiswa. Nah, mahasiswa jumlahnya berapa? Kan tidak tahu. Nah, karena tidak tahu berarti simpangan baku ini untuk apa? Untuk populasi. Karena jumlah mahasiswanya itu berapa kan kita kan tidak tahu, hanya diketahui hasil wawancara dengan mahasiswa. Nah, mahasiswanya itu berapa kan tidak tahu, berarti simpangan baku ini adalah simpangan baku untuk apa? Untuk populasi. Begitu nggih. Nah, terus ini ada 25 mahasiswa menunjukkan tingkat rata-rata ini. Nah, sehingga nanti teman-teman itu melihatnya itu di simpangan bakunya diketahui atau tidak. Ini kan diketahui tapi untuk yang populasi, sehingga ini menggunakan teorema 1 karena simpangan bakunya itu merujuk ke populasi. Begitu. Dan nomor 2, sebuah perusahaan menyebabkan lampu yang menyebabkan normal diambil acak padu lampu. Nah, kita fokus ke simpangan baku. Kita coret dulu. Nah, simpangan baku itu merujuk ke apa? Merujuk ke 40 lampu. Nah, 40 lampu itu jumlahnya spesifik atau jumlahnya itu yaitu 40. Sehingga ini adalah sampel karena spesifik. Nah, yang atas kan gak spesifik jumlahnya berapa kan, berarti simpangan baku itu merujuk ke sampel, berarti ini menggunakan teorema berapa? Teorema 2. Nah, ini walaupun ini jumlah itu 25 mahasiswa kan tadi kan ini kan atau, sehingga harus boleh memenuhi yang atas atau memenuhi bawah. Karena tadi variansa tidak diketahui, karena tadi variansa itu diketahui walaupun n-nya itu kurang, tadi kan n-nya kan berapa? 25 nggih. Nah, n-nya kan 25 walaupun tidak terpenuhi ya kan salah satu terpenuhnya. Begitu teman-teman. Kemudian nomor 3 dimana sampel 30. Nah, ini diberikan sampel 35 mahasiswa. Ini simpangan bakunya ini. Nah, ini merujuk ke mana? Merujuk ke 25 mahasiswa, berarti ini menggunakan T2. Nah, ini diberikan 25 mahasiswa yang dapat secara acak dengan rata-rata simpangan baku. Nah, ini simpangan bakunya di sini merujuk ke mana? Ke 25 mahasiswa, berarti jumlahnya ada, berarti T2. Begitu nggih. Nah, begitu itu untuk yang cara mendeteksi. Setelah itu kita ke sini. Nah, dari hasil wawancara mahasiswa menunjukkan tinggi rata-rata mahasiswa mencapai nomor dengan ini. Nah, ini kan menggunakan apa tadi? Teorema 1. Karena simpangan baku ini merujuk ke populasi mahasiswa. Nah, terus kemudian ini ditulis tinggi rata-rata mahasiswa menyebar normal dengan simpangan baku tadi kan ini kan populasi, sehingga simpangan bakunya kan dilimpahkan dengan sigma sama dengan 6,3. Maka variansi, ingat variansi itu kan kuadratnya dari simpangan baku atau sigma kuadrat atau sigma kuadrat. Begitu, berarti dengan dikuadrat ke hasilnya 39,69. Nah, karena variasi populasi atau simpangan kuadrat diketahui, maka gunakan teorema 1. Nah, begitu. Nah, kemudian cara mengerjakan itu seperti ini teman-teman. Kita tuh harus mencari ini alfanya dulu. Nah, alfa itu dari sana tuh sudah
diberikan rumus gini, 1 min alfa sama dengan tadi konfidensinya 90%, maka 1 kurangi alfa sama dengan 90%. Maka alfa sama dengan bahkan ya tinggal dikurangi kan, berarti 10%. Sehingga alfa per 2 berarti kan tinggal dibagi, berarti kan 5%. Sampai sini paham. Nah, kemudian kalau teorema 1 itu menggunakan distribusi Z, maka Z alfa per 2 atau Z 0, ini kan 0,05 nggih, 5%. Z alfa per 2 sama Z 0,05 itu berapa kan tidak tahu. Nah, maka lebih mudahnya kita itu kita buatkan ini grafik seperti ini. Ketika kita itu di mata kuliah statistika dasar lebih mudahnya, maka dibuat seperti ini ya, seperti ini ya. Nah, dan di sini kan diingat-ingat 0, terus teman-teman menulis di sini tuh min Z alfa per 2, terus di sini nanti Z alfa per 2 gitu tok. Nah, itu teman-teman diberi di sini nanti langsung besarnya ini ya 0,05. Di sini juga 0,05. Terus di sini teman-teman arsir gitu. Yang dasi yang kanan yang di arsir gitu. Terus ini berarti P dalam kurung Z lebih besar atau sama dengan Z alfa per 2, karena kan ini kan ke kanan, berarti ya ini lebih besar sama dengan, karena kalau yang di yang di arsir di sini nanti berarti ini kurang dari sama, dan intinya nanti di kanan terus begitu. P Z lebih besar sama dengan Z alfa per 2 sama 0,05. Nah, kalau mencari kalau mencari yang diarsir, ingat di statistika dasar berarti kan ya, nah segini itu kan 0,5 ya atau setengah. Nah, kalau segini itu kan 1 ya, berarti ya kalau mencari ini berarti kan 0,5 dikurangi ini kan, dikurangi Z antara Z, nah dikurangi ini kan. Nah, kalau kalau mencari kalau yang mencari, maaf sebentar, nah ini teman-teman tuh mencari yang bagian ini. Nah, ini kalau teman-teman mencari yang ini berarti kan segini itu kan 0,5, berarti 0,5 dikurangi 0 sampai segini, 0 sampai Z alfa per 2 sama dengan 0,05, dipindah ruas saja 0,45. Nah, ini menggunakan apa? Nah, yang paling sulit ini teman-teman, kita tuh harus mencari 0,45 itu berapa. Nah, 0,45 itu di tabel distribusi Z itu nggak ada 0,45. Nah, 0,45 kan nggak ada, berarti kita itu menggunakan apa istilahnya itu interpolasi di metode numerik begitu. Nah, teman-teman itu langkah pertama, ini kan 0,45, berarti lihat 0,45 itu di mana. 0,45. Nah, 0,45 itu kan di sini kan. Nah, antara ini ke sampai ini kan. Nah, 0,45 berarti ditulis saja. Berarti teman-teman tulis. Nah, berarti kan ini kan 0,45. Nah, di sini tadi yang di sebelah kiri tadi apa? Tadi 0,4495. 0,4495 dan di sebelah kanan apa? 0,4505. Nah, terus selisihnya ini ke sini itu kan 0,005, selisihnya ini
sini itu kan 0,005. Nah, kita ke ataskan. Nah, ini kan ke ataskan. Kita ke ataskan kita kan ini kan 0,04 gitu. Kalau yang ini ke ataskan itu adalah 0,05. Nah, ini 0,04 dan ini 0,05. Nah, di sini berapa kan? Ya, nggak tahu kan, berarti kita misalkan dengan Z. Nah, kemudian kita tarik ke kiri. Berarti kita tarik ke kiri. Nah, ini kita tarik ke kiri. Nah, berarti kan 1,6. Nah, 1,6. Begitu. Nah, untuk mencari ini menggunakan interpolasi. Di catatan teman-teman juga ada kok. Interpolasinya rumusnya ini Y di sini dikurangi 0,04 ini dikurangi ini per 0,05 ini dikurangi ini, begitu, sama dengan ya seperti tadi 0,45 dikurangi ini, kemudian ini dikurangi ini. Nah, begitu cara nanti hasilnya itu 0,045 atau lebih mudahnya nanti gini, lebih mudahnya itu 0,4495 ditambah 0,4505 atau ini tambah ini itu dibagi berapa? 2. Nanti hasilnya itu ini. Nah, kenapa kita menggunakan interpolasi? Karena jaraknya itu sama, teman-teman. Selisihnya itu sama, selisihnya ini loh. Selisihnya ke kiri dan ke kanan itu kan sama. Nah, kalau sama ya kita menggunakan interpolasi atau ini atau ini dibagi 2. Ini tambah ini dibagi 2 gitu. Karena jaraknya sama, misalkan di sini nanti lebih kecil, nah berarti yang dipilih yang sini. Nanti ada contohnya begitu. Nah, berarti ya wes, karena y temu 0,045 berarti 0,045 ditambah yang ini 1,6. 1,645 diperoleh. Nah, tinggal kita masukkan ke rumusnya ini, ya wes, hasilnya ini, begitu. Kemudian nomor 2, sebelah perusahaan lampu umurnya menyebar norma balik. Nah, ini perhatikan, ini kan T teorema 2 tambah secara acak pada lampu simpanan baku. Nah, simpanan baku untuk sampel kan S, jumlah S nya tadi 43, maka variansi berarti S kuadrat dikuadratkan 1849. Karena variansi sampel diketahui, maka menggunakan teorema 2 diperoleh seperti tadi, 1 min alfa sama dengan 98%, maka alfa sama dengan 2%, maka alfa per 2 1 dibagi 2 1%. Nah, kalau teorema 1 itu menggunakan distribusi Z, kalau teorema 2 itu menggunakan distribusi T. Nah, tadi kan N nya kan tadi berapa N nya? 40. Ini N nya tidak saya tulis, tapi teman-teman nanti silahkan nulis juga nggak apa-apa. N nya itu berapa N nya? 25. Nah, belum saya tulis. N nya itu 40. Ini apa namanya, X bar atau rata-ratanya 780. Nah, T alfa per 2, N min 1. Nah, T alfa per 2 kan ini 1% kan 0,01, N kurang 1, N nya kan 40 dikurang 1 dengan 39. Nah, teman-teman cari T 0,01 39, dicari di sini. Tadi berapa? 0,01, berarti kan di sini 0,01 nggih. Ya, 0,01 terus 39. Nah, di sini itu sampai 29. Nanti teman-teman tuh browsing. Sehingga nanti di sini tuh nanti 39 dan di sini tuh nanti angkanya itu adalah ini 2,426. Nah, nanti di sini nanti 2,426 begitu. Sehingga ini dengan dimasukkan ke rumus wis jadi. Nah, kemudian kita lanjut ke estimasi interval untuk
beda min. Nah, itu ada 3 teorema, itu teorema 3, teorema 4, dan teorema 5. Nah, ini malah lebih mudah untuk mendeteksi kapan menggunakan teorema 3, kapan menggunakan teorema 4, dan kapan menggunakan teorema 5. Nah, teorema 3 itu berbunyi ya sigma kan beda min, berarti kan minnya kan ada 2. Berarti sigma atau standar deviasi atau variansinya itu nanti akan ada 2. Berarti variansi 1 kuadrat dan variansi 1 dan variansi 2 itu diketahui. Nah, dan N1 itu lebih besar sama 30 dan N2 itu juga lebih besar sama 30 gitu, sehingga kalau yang beda min itu kita tuh fokusnya ke ini, ke jumlahnya. Kalau yang ini kan kita fokusnya kan tadi kan variansi untuk mendeteksi. Untuk teorema 4 itu variansi 1 dan variansi 2 itu tidak diketahui dan diasumsikan berbeda, serta N1 dan N2 itu kurang dari 30. Kemudian teorema 5 itu sigma 1 variansi 1 dan variansi 2 itu tidak diketahui dan diasumsikan sama, serta N1 N2 itu kurang dari 30. Kita langsung masuk ke contoh. Ini nomor 6. Ujian untuk mata pelajaran matematika diberikan kepada 45 siswa perempuan. Berarti N1 nya 45. Berarti menggunakan teorema berapa? N1 45 dan ini 50 siswa lagi. N2 nya tuh ini N1, ini N berapa? N2. Nah, kalau N1 nya itu lebih besar dari 30, N2 juga lebih besar dari 30. Berarti menggunakan apa? Menggunakan teorema 3. Karena ini kan syaratnya begitu. Berarti teorema 3 langsung begitu, enak, lebih mudah gitu. Itu nomor 7. Pelajaran matematika 15 siswa dengan model PBL, 15 siswa dengan model PBL. Begitu. Kemudian 14 siswa menggunakan DL. Nah, berarti kan N1 nya kan kurang dari 30 dan N2 kan juga kurang dari 30. Nah, berarti ya kita antara menggunakan teorema 4 atau teorema 5. Nah, ingat teorema 4 itu perbedaannya itu bagian mana? Di bagian sini. Variansi 1 dan variansi 2 itu sama atau berbeda. Nah, biasanya itu ada keterangan teman-teman. Nah, di sini bila diasumsikan kedua kelompok menyebar norma dengan variansi sama dan N-nya itu kurang dari N1 dan N2 kurang dari 30, ya berarti menggunakan teorema berapa? Teorema 5. Nah, sama kan, teorema 5. Berarti ini teorema 5. Nomor 8. Sampel pertama berukuran 1. Nah, ini berarti kan kurang dari 30, ini juga kurang dari 30. Nah, karena tidak ada keterangannya tuh sama atau sama, berarti ya kita menggunakan teorema berapa? Teorema 4. Nomor 9. Ini N1 kurang ini kurang dari 30 dan N juga kurang dari 30. Tetapi di sini ada variasi sama, berarti menggunakan teorema 5. Seperti itu, teman-teman. Mudah kan? Kita masuk ke contoh soal. Nah, ini tadi kan menggunakan teorema berapa? Teorema 3. Teorema 3 simpangan baku untuk laki-laki kan sigma L itu 8, maka variansinya itu kan dikuadratkan 64, simpangan baku siswa perempuan 0 dikuadratkan 35, sehingga gunakan teorema 3. Seperti tadi mencari ini alfa, maka alfa per 2 1,0,1. Nah, teorema 3 itu menggunakan distribusi Z. Nah, teorema 1 tadi kan juga menggunakan distribusi Z. Maka ya kita buat seperti ini dulu. Di sini 0,1, yang di sini juga 0,1 seperti tadi. Di akses ini ya sama, 0,5 dikurangi ini 0,01, maka hasilnya itu 0,49. Nah, pindah ruas. Nah, 0,49 di tabel Z juga tidak ada. Ya wes, kita cari 0,49.
0,49 itu di 0,49 itu antara antara sini kan, di antara sini di sela-sela ini kan 0,4898, di sini kan 0,4901, berarti di sini kan 0,49. Ya wes, kita tulis 0,4898, di sini di kiri itu 0,4898, di kanan itu 0,4901. Selisihnya itu 0,02, selisihnya di 0,001. Kita tarik ke atas dan tarik ke kiri. Kita tarik ke atas 0,02. Pasti kalau sampingnya ini kita tarik ke atas ya 0,03. Nah, ini kan 0,0, terus tarik ke kiri 2,3. 0,0. Nah, selisihnya lebih kecil mana? Lebih kecil yang ini kan, berarti yang ini yang kita pilih, teman-teman. Sehingga berarti nanti yang dipilih itu yang ini. Gitu, berarti 2,3 ditambah berapa? 0,03. Hasilnya kan 2,33. Tinggal dimasukkan rumus, hasilnya ini tadi menggunakan berapa? Variansi sama, berarti menggunakan teorema berapa? Teorema berapa? Variansi teorema 5. Seperti ini menggunakan distribusi T. Ya seperti ini, teman-teman sudah paham maksudnya karena sudah ada di buku. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nun wal kulami wa masturun fastabiqul khairat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.